Pendidikan Kaum Tertindas, ditulis oleh Paulo Freire, edisi terjemahan bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Narasi, cetakan ke-10 September 2025. Bab 1, halaman 13, Pembenaran untuk sebuah pendidikan kaum tertindas. Perbedaan antara kaum penindas dan kaum tertindas, dan bagaimana mengatasinya. Penindasan dan kaum penindas. Penindasan dan kaum tertindas. Kebebasan bukan hadiah, bukan pencapaian diri, tapi proses timbal balik. Pendidikan kaum tertindas. Bab 1, halaman 13. Bab 1. Meski selama ini masalah humanisasi atau pertumbuhan rasa kemanusiaan selalu dilihat sebagai masalah pokok dari sudut pandang aksiologis, sekarang masalah kemanusiaan sudah menjadi persoalan yang tak terelakkan. Catatan kaki ke-1. Pergerakan pemberontakan sekarang ini, terutama pergerakan anak muda, yang sambil memikirkan keanehan dari masing-masing aturan, juga termanifestasi dalam esensi keasikan mereka bersama masyarakat sebagai makhluk hidup di dunia, dan bersama dunia, keasikan dengan menjadi apa dan bagaimana. Saat mereka menghakimi masyarakat yang konsumtif, mencela birokrasi dengan segala jenisnya, meminta perubahan dalam universitas, misalnya mengganti sifat kaku dalam hubungan guru-murid dan menempatkan hubungan tersebut di dalam konteks realitas, mengajukan perubahan dari realitas itu sendiri sehingga kampus-kampus bisa diperbarui, menyerang tatanan lama, dan membangun institusi sebagai usaha untuk menerima makhluk hidup sebagai subjek keputusan. Semua pergerakan ini menggambarkan gaya zaman kita yang lebih antropologis dari persoalan humanisasi, sekaligus menuntun pada pengenalan dehumanisasi atau penghilangan harkat manusia, tidak hanya sebagai kemungkinan ontologis, namun sebagai sebuah realitas sejarah. Ketika seseorang merasa luasnya gejala dehumanisasi, dia akan bertanya, apakah humanisasi akan tetap terus ada? Di dalam sejarah, baik humanisasi dan dehumanisasi mungkin akan dirasakan oleh manusia sebagai makhluk yang tidak lengkap, yang sadar akan ketidaklengkapannya. Baik humanisasi dan dehumanisasi merupakan pilihan yang nyata, namun hanya humanisasi yang menjadi fitrah manusia, fitrah yang sering diingkari, namun diakui keberadaannya karena pengingkaran tersebut. Humanisasi mendapat rintangan berupa ketidakadilan, eksploitasi, penindasan, dan kekerasan dari penindas. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa rindu kaum tertindas akan kebebasan dan keadilan, serta dengan perjuangan mereka dalam mendapatkan kembali kemanusiaan mereka yang telah hilang. Dehumanisasi adalah sebuah penyimpangan fitrah menjadi manusia sejati, yang menandai mereka yang dirampas kemanusiaannya dan mereka yang mencurinya. Meski dalam cara yang berbeda, penyimpangan ini muncul di dalam sejarah, namun bukan merupakan fitrah dari sejarah. Sesungguhnya, untuk mengakui dehumanisasi sebagai sebuah fitrah sejarah akan membawa kepada sinisme atau sikap sangat putus asa. Perjuangan untuk humanisasi, untuk emansipasi kaum pekerja, untuk mengatasi keterasingan, mengakui manusia sebagai manusia akan tak bermakna. Halaman 15. Meski dehumanisasi merupakan fakta sejarah yang nyata, perjuangan akan dehumanisasi hanya akan mungkin karena dehumanisasi bukanlah takdir, tetapi sebuah hasil dari tatanan yang tidak adil yang melahirkan kekejaman pada kaum penindas, yang kemudian melahirkan dehumanisasi terhadap kaum tertindas. Karena dehumanisasi adalah penyimpangan dari usaha untuk menjadi manusia yang lengkap, maka cepat atau lambat menjadi manusia yang tak lengkap akan mendorong kaum tertindas untuk berjuang melawan orang yang menindas mereka. Agar perjuangan ini menjadi bermakna sebagai usaha untuk merebut kembali kemanusiaan mereka, kaum tertindas tidak boleh berbalik menjadi penindas mereka yang menindas, tetapi menjadi pemulih kemanusiaan dari keduanya. Humanisasi adalah tugas kemanusiaan dan bersejarah bagi kaum tertindas, membebaskan diri mereka sendiri sekaligus kaum penindas mereka.
Kaum penindas yang menindas, memeras, melalui kekuasaannya tidak akan mendapatkan kekuatan untuk membebaskan kaum tertindas maupun diri mereka sendiri. Hanya kekuatan yang berasal dari kelemahan kaum yang tertindas yang akan cukup untuk membebaskan keduanya. Usaha apapun untuk mengurangi kekuasaan kaum penindas dan untuk menghormati kelemahan kaum tertindas hanya akan membentuk kemurahan hati yang palsu. Sesungguhnya, usaha mereka tak pernah lebih dari itu, untuk menunjukkan kemurahan hati mereka. Kaum penindas juga harus menghadirkan ketidakadilan. Tatanan sosial yang tidak adil adalah sumber permanen dari kemurahan hati ini, yang disuburkan dengan kematian, rasa putus asa, dan kemiskinan. Itulah yang membuat mengapa kaum pemberi kemurahan hati palsu ini menjadi tidak terkendali akan ancaman terkecil sekalipun atas kemurahan hati palsu mereka. Kemurahan hati yang sejati akan melawan penyebab dari adanya kemurahan hati yang palsu. Kemurahan hati palsu memaksa orang yang takut dan tertekan, yaitu mereka yang tertolak dalam hidupnya, untuk mengulurkan tangan gemetar mereka. Kemurahan hati yang sejati ada dalam perjuangan, sehingga membuat tangan-tangan mereka tidak akan diulurkan untuk memohon, namun menjadi tangan-tangan yang akan terus bekerja, mengubah dunia. Pelajaran dan praktik seperti ini harus datang dari kaum tertindas itu sendiri, dan dari mereka yang berpihak kepada kaum tertindas. Sebagai individu atau sebagai sekumpulan orang, perjuangan dengan cara menata kembali kemanusiaan mereka akan membantu dalam menata kembali kemurahan hati mereka yang sejati. Siapa pihak yang lebih bisa bersiap dalam memahami tujuan buruk dari masyarakat yang tertindas selain mereka yang tertindas itu sendiri? Siapa pihak yang merasakan efek dari penindasan selain mereka yang tertindas itu sendiri? Siapa pihak yang lebih bisa memahami pentingnya pembebasan? Ini bukanlah kebebasan yang hadir karena ada kesempatan. Ini merupakan kebebasan yang hadir melalui praktik dari pertanyaan mereka akan penindasan, melalui perasaan perlunya berjuang untuk kemanusiaan. Perjuangan ini merupakan sebuah aksi untuk mencintai, sebagai lawan dari rasa tidak mencintai yang ada di pusat kekejaman kaum penindas. Halaman 17. Sebuah ketidakhadiran cinta yang menjadi kedok dari kemurahan hati palsu. Hampir semua kaum tertindas di masa awal perjuangan cenderung menjadi kaum penindas itu sendiri atau penindas kecil daripada berjuang untuk kebebasan. Struktur pemikiran mereka telah dibentuk oleh perbedaan situasi yang membentuk mereka. Tujuan mereka adalah menjadi manusia. Namun, bagi mereka, menjadi manusia berarti menjadi penindas. Itu adalah model kemanusiaan mereka. Fenomena ini disebabkan karena mereka yang tertindas memakai sikap yang melekat pada kaum penindas berdasarkan pengalaman mereka. Berada dalam situasi yang seperti ini membuat kaum tertindas tidak dapat melihat kaum penindas dengan jelas, menemukan bahwa penindas berada di luar mereka. Hal ini tidak berarti bahwa kaum tertindas tidak sadar akan ketertindasan mereka. Persepsi kaum tertindas berasal dari bagaimana mereka terbenam dalam realitas penindasan. Dalam tingkatan ini, persepsi kaum tertindas sebagai lawan dari kaum penindas belum bisa membuat mereka ikut dalam perjuangan untuk menemukan perbedaan itu. Sebagai kutub yang tidak menginginkan kebebasan, melainkan menginginkan identifikasi dengan kutub yang berlawanan. Pada situasi ini, kaum tertindas tidak melihat manusia baru sebagai orang yang lahir dari hasil pembedaan, seperti penindasan yang memberikan jalan ke pembebasan. Bagi mereka, manusia yang baru hanya akan menjadi penindas. Catatan kaki kedua, seperti yang digunakan di seluruh isi buku ini, istilah kontradiksi atau perbedaan berarti konflik dialektis antara kekuatan sosial yang berlawanan. Catatan penerjemah.